Selamat pagi, kita akan berdoa sebentar. Anak-anak duduk manis, ambil sikap berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah memberikan kepada kami nafas kehidupan, keluarga, teman-teman, dan juga kesehatan, sehingga kami semua boleh berada di tempat ini untuk melaksanakan ibadah peringatan Jumat Agung ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang akan menyertai, menolong kami semua sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kalau pada ibadah pagi hari ini kami hendak memperingati kematian pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kami tidak ingin hanya sekedar untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus, tapi kami semua ingin memaknai arti yang lebih dalam lagi, yang semuanya yang mendasari pengorbanan daripada Tuhan Yesus untuk menyelamatkan dan menebus dosa kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus menebus dosa kami semua, menyelamatkan kami semua karena Tuhan Yesus menganggap kami semua ini adalah layak ditebus dan kami adalah manusia yang berharga di pemandangan mata Tuhan, sehingga Engkau mengorbankan segala sesuatunya dan semuanya itu didasarkan pada kasih yang begitu besar atas setiap kami ya Tuhan. Kami menyadari semuanya itu dan kami mengerti Engkau tidak hanya rela untuk menderita, Engkau tidak hanya rela untuk disiksa, Engkau dipukulin, tapi semuanya itu Engkau lakukan ya Tuhan untuk menyelamatkan kami semua. Ya Tuhan, biar kiranya Engkau memberikan kepekaan hati kepada setiap kami, anak-anak, untuk kami dapat merespon pengorbanan daripada yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga kami ini boleh hidup mentaati semua kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan Yesus ajarkan, dan kami boleh hidup berkenan di pemandangan mata Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk kakak-kakak pengurus dan yang sekaligus merangkap sebagai panitia, juga para pengajar yang ada di tempat ini, yang sudah mengenalkan kasih Tuhan kepada setiap kami, sehingga kami boleh mengenal Tuhan Yesus sejak dari kami kecil ya Tuhan, dan itu kiranya yang akan menyertai kehidupan kami hingga ke depannya nanti ya Tuhan. Kami boleh hidup menjadi anak-anak terang dan kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada bagi sesama kami ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk para pelayan yang ambil bagian di dalam ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Tanpa terkecuali kiranya Tuhan memberkati mereka semua, pelayanan mereka semua, biar kiranya Tuhan yang akan menyucikan dan menguduskannya. Memberkati juga Ibu Damai yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar kiranya Tuhan yang akan memakai sebagai perantara untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua dan dipakai untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk tempat ibadah ini, juga untuk lingkungan di sekitar kami, kiranya keberadaan kami ini sungguh boleh membawa dampak dan menjadi damai sejahtera bagi lingkungan di mana kami berada. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan sepenuhnya kelancaran ibadah Jumat Agung ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam campur tangan kuat kuasa tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Mana nih gak ada suaranya? Shalom adik-adik. Selamat pagi. Pagi. Nah, hari ini kita ibadah apa ya? Jumat Agung itu apa? Jumat Agung itu apa ya?
kematian Tuhan Yesus, betul. Hari ini kita mau memperingati hari kematian Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa kita semua. Karena apa? Karena cintanya Tuhan Yesus kepada kita ya. Karena cintanya yang begitu besar untuk adik-adik, buat kakak-kakak di sini, dia rela mati di kayu salib. Sehingga dosa kita semua dihapuskan. Kak Priska undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita menaikkan pujian Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya dosa dihapus. Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya. Kepada siapa? Kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya dosa dihapus. Lebih semangat lagi, Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya dosa dihapus. Sekali lagi, adik-adik saja. Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya dosa dihapuskan. Ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib ya. Menebus dosa kita ya, karena bukti cintanya kepada kita. Apa tandanya adik-adik? Apa tandanya Tuhan Yesus disalib? Tanda paku. Tanda pakunya di mana? Di tangan dan di kaki ya. Terus kepalanya dipakein apa? Mahkota duri. Mari kita naikkan pujian tanda paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya. Tanda paku. Tanda di mana? Di tangan. Tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya. Tanda paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan.
Coba adik-adik ngomong ke teman di kanan dan kirinya, kamu diselamatkan. Karena salibnya. Kamu diselamatkan karena salibnya. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Oke, ya kita sekarang mau siapin hati kita. Kita mau dengerin firman Tuhan ya. Yuk adik-adik semuanya gak ada yang main-main lagi. Semuanya gak ada yang ngobrol. Semuanya fokus ya. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya. Sehingga rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Sungguh tidak terukur kasih Tuhan untuk kita semua, walaupun kadang mungkin kita pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa, tapi karena kasih-Nya, Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan hidupku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Adik-adik belajar ya lagu ini ya. Kita mulai lagi dari awal. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu.
bangkit berdiri, kita katakan layaklah Kau Tuhan. Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Adik-adik semuanya tutup mata, kita mengangkat tangan kita. Kau Tuhan dipuji dan disembah. Kita mau sembah Allah kita. Kita mau puji Dia dengan segenap hati kita. Semuanya tutup mata, nggak ada yang lihat kanan kiri. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga, dengan segenap jiwa raga, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Adik-adik, mari hari ini kita mau ingat kebaikan Tuhan. Coba adik-adik sambil memejamkan mata, ingat apa sih yang udah pernah adik-adik lakukan. Entah itu melawan orang tua, melakukan kesalahan. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku untuk semua kesalahanku. Adik-adik minta ampun untuk setiap kesalahan yang sudah adik-adik lakukan. Dan bilang makasih Tuhan, karena Tuhan rela mati di kayu salib untuk aku, untuk keluargaku, untuk kami semua. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia rela menderita, Dia rela disiksa, supaya kita yang berdosa tidak hidup binasa. Karena kita Dia menderita. Karena kita Dia menderita. Karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang
tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami, Tuhan Yesus yang sayang sama kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan nyawa untuk menebus hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, menolong hamba-Mu, menolong anak-anak untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami boleh simpan dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh melakukan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Anak-anak boleh duduk. Ya, shalom anak-anak. Ya, firman Tuhan hari ini adalah salibnya menyelamatkanku. Ya. Coba dulu. Tante Dame punya cerita hari ini. Ada 2 orang anak laki-laki. Mereka berdua bersahabat. Yang satu bernama Aan, satu lagi bernama Echa. Aan dan Echa selalu bermain bersama ya, kemana-mana bersama. Mereka berdua anak yang baik. Di sekolah mereka rajin belajar, rajin membantu, rajin piket ya. Di sini bisa lihat ya, Aan menyapu, Echa lap-lap ya, sama ya kayak kita ya, rajin ya. Nah, suatu hari Aan dan Echa piket. Tahu kan piket? Piket itu membersihkan kelas di sekolah. Piket di sekolah ya. Siapa yang pernah piket? Wah, pinter ya. Rajin semua nih anak Tuhan. Oke. Nah, pada waktu itu mereka lagi piket, sudah tidak ada orang di kelas, gak ada siapa-siapa di kelas, hanya mereka berdua, hanya Aan dan Echa. Nah, mereka melihat ada pulpen, lucu, ada di atas meja, tapi bukan meja mereka, meja temennya. Berarti pulpennya punya mereka bukan? Bukan. Tapi Aan dan Echa sangat senang melihat pulpen itu. Bagus ya, lucu. Aku pengen punya pulpen yang lucu kayak ini. Dan mereka menggigit pulpen yang lucu itu. Lalu apa yang dilakukan Aan dan Echa? Mereka ngambil pulpen itu. Tapi kan itu bukan pulpen mereka ya. Bukan punya mereka. Mereka senang sesaat, tiba-tiba jadi sedih. Mereka tahu kalau ngambil barang bukan punya mereka itu salah. Dan itu apa? Dosa. Dan mereka sadar kalau itu tidak boleh. Firman Tuhan katakan mencuri itu dosa. Dan mereka tahu Tuhan Yesus
tidak suka perbuatan ini. Aan dan Eca pegang pulpen itu jadinya enggak senang, hatinya enggak bahagia, hatinya enggak damai, ketakutan, bingung. Nah, apa yang harus dilakukan sama Aan dan Eca ya? Aan datang sama ibu guru. Aan mengaku salah. Dia sampaikan, "Bu guru, saya mengambil pulpen dari meja teman. Maafkan saya." Ibu guru katakan, "Ya, Aan, tidak boleh ya mengambil pulpen teman. Itu kan bukan punya kamu. Terima kasih kamu sudah mengakui kesalahanmu. Sekarang kamu harus minta maaf ke teman dan mengembalikan pulpen yang kamu ambil." "Iya Bu, saya akan sampaikan juga sama Eca supaya kami minta maaf sama teman." Lalu bilang, "Eca, mari kita minta maaf dan mengembalikan pulpen teman kita itu." Ya. Anak-anak, semua orang telah berdosa. Kita juga pernah melakukan dosa ya. Ada yang gak pernah melakukan dosa di sini, angkat tangan. Gak ada. Semua orang telah berdosa. Firman Tuhan juga katakan di Roma 3 ayat 23, semua orang itu berdosa. Berarti Tante Dame, kalian dan semua kita yang ada di sini semuanya berdosa. Dosa itu apa sih? Berbohong. Seperti tadi, mencuri, berkata kasar, melawan orang tua. Ya. Dan tahu enggak? Tahu yang baik tapi tidak melakukan juga berdosa. Kita tahu itu baik tapi kita tidak melakukannya, itu namanya dosa. Kita berdosa. Kita bersalah. Dan semua yang tidak berkenan di hati Tuhan, yang bikin Tuhan Yesus sedih, itu namanya dosa. Lalu gimana? Kalau orang sudah berdosa, seharusnya diapain? Semua orang yang berdosa harus dihukum. Firman Tuhan katakan semua orang yang berdosa harus dihukum. Tahu anak-anak hukuman dosa apa? Maut. Maut, apa sih itu maut? Hukuman dosa itu maut. Kematian. Kematian apa? Kan saya hidup. Mati secara rohani, mati secara daging, dan mati selama-lamanya. Tidak ketemu dengan Tuhan Yesus. Mau? Mau enggak? Enggak mau ya. Aku ingin ketemu sama Tuhan Yesus. Terus gimana? Kan kita semua berdosa. Kita semua harus dihukum. Satu-satunya jalan supaya kita gak kena maut, yang tolong kita siapa? Orang tua, mama papa, ibu guru, guru sekolah minggu, kakak, saudara, polisi, bapak presiden, Batman, Iron Man, Superman, siapa? Satu-satunya jalan hanya Tuhan
Yesus. Gak ada yang lain. Hanya apa? Tuhan Yesus. Katakan, hanya Tuhan Yesus juru selamat. Oke. Di Yohanes 3 ayat 16, coba anak-anak Tunas berdiri. Mana anak-anak Tunas? Tunas pasti hafal. Ayo tunjukin ke adik-adiknya, ayat ini harus hafal ini. Ayo. Iya. Ayo mana anak Tunas berdiri, coba lihat abang-abang kakak-kakaknya. Berdiri. Ayo. Ayo berdiri. Kita bilang Yohanes 3 ayat 16 apa? Ya. Kita bilang ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena 1 2 3. Yang kekal. Tepuk tangan buat anak Tunas ya. Nanti adik-adiknya kelas besar, kelas sedang, kelas kecil, apalin ya. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya. Kasih Allah untuk siapa? Dunia itu siapa? Tante Dame, kalian, semua orang Tuhan Yesus sayang. Karena Tuhan Yesus gak mau orang-orang itu sebelumnya masuk ke dalam maut ya, mati selama-lamanya dan gak ketemu dengan Tuhan Yesus, gak mau. Oleh karena itu Tuhan mau kita hidup. Jadi Tuhanlah yang menggantikan kita untuk memikul salib. Nah, ayat firman Tuhan hari ini adalah 1 Petrus 2 ayat 24. Kebaca gak ya? Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Ya, hari ini adalah hari Jumat Agung. Hari yang memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita, menghapus dosa kita. Tuhan Yesus yang sudah pikul dosa kita. Kita dibayar lunas. Dibayar lunas. Dia mati supaya kita hidup. Dan kita tidak mati selama-lamanya. Tuhan Yesus mau bertemu dengan kita. Ya. Dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Dan kita tidak boleh lagi berbuat ya, karena Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tidak boleh ada lagi dosa. Anak-anak mau diampuni dosanya? Mau dihapus dosanya? Yuk kita sekarang berlutut. Nah, Tante Dame mau ajak Aan sama Eca berlutut berdoa. Yuk berlutut. Berlutut begini bisa? Ya, geser.
Yang sempit bisa keluar ke sini. Yang sempit bisa, nggak ngobrol, nggak pegang apa-apa, yang di tangannya semua simpen. Ya, sudah siap? Kita mau ngomong sama Tuhan. Ya, semua di sini berlutut. Kita mau ngomong sama Tuhan. Ya, tutup matanya, lipat tangannya, tutup matanya, lihat Tuhan. Lihat Tuhan. Di dalam tutup mata itu lihat Tuhan Yesus. Ya, kita mau ngomong sama Tuhan Yesus. Semua ikutin Tante Dame ya. Tuhan Yesus, aku ini telah berdosa. Ampuni aku Tuhan, aku tidak mau berdosa lagi. Karena Tuhan Yesus sudah menghapus dosaku di kayu salib. Sekarang aku mau hidup benar supaya Tuhan Yesus senang. Haleluya. Amin. Iya, terima kasih. Kita boleh duduk lagi. Ya. Tuhan Yesus sudah ampuni dosa kita. Tuhan Yesus sudah menghapus dosa kita. Senang? 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 Iya. Kita mau Tuhan Yesus juga senang ya. Gimana caranya? Kan Tuhan Yesus sudah ampuni dosa kita, kita udah senang. Kita mau bikin Tuhan Yesus juga senang. Gimana caranya? Iya, kita harus hidup benar. Tidak bikin dosa lagi. Bilang 1, 2, 3, kita harus hidup benar. Sekali lagi. Ya, kita harus hidup benar. Anak-anak tahu hidup benar kan? Harus jujur atau bohong? Mencuri atau tidak? Melawan orang tua atau tidak? Berkata kasar atau tidak? Nah, berdoa atau bermain? Iya, ya. Jadi anak-anak pintar semua. Tahu berarti yang benar ya. Jadi lakukan yang benar supaya Tuhan Yesus senang. Supaya juga kita ketemu sama Tuhan Yesus. Nanti bersama-sama Tuhan Yesus. Senang ya? Senang ya. Terima kasih Tuhan. Mau dengan kasih Bu Fani berdoa. Anak-anak siapa yang senang mau ketemu Tuhan Yesus? Siapa yang senang mau ketemu Tuhan Yesus? Senang semuanya ya? Ya. Jangan dicontoh yang jawab enggak ya. Nah, kita mau senang ketemu Tuhan Yesus. Nah, kalau kita mau senang, kita mau ketemu Tuhan Yesus, berarti kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus siapa tadi? Juru selamat ya, yang sudah mengampuni kita yang berdosa, yang sudah membebaskan kita dari hukuman dosa. Harusnya kita yang dihukum, Tuhan Yesus gantikan. Anak-anak, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kami. Kami bersyukur karena kami dicintai Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami dikasihi Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami diampuni dosanya. Kami bersyukur karena kami diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami yang seharusnya dihukum,
seharusnya menerima hukuman selama-lamanya. Tetapi Tuhan Yesus gantikan hukuman itu supaya kami selamat. Supaya kami bisa hidup dengan baik. Supaya kami bisa hidup dengan benar. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Pagi hari ini kami mau berjanji sama Tuhan. Kalau kami tidak mau melakukan perbuatan dosa lagi. Kami tidak mau mencuri. Kami tidak mau marah-marah. Kami tidak mau menjadi anak yang suka membentak orang tua. Kami tidak mau menjadi anak yang suka membantah orang tua. Kami tidak mau menjadi anak yang suka berbohong, Tuhan. Kami tidak mau menjadi anak yang suka berkata kasar. Kami tidak mau menjadi anak yang suka membuli. Karena Tuhan, ada Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kami. Kami mau pakai hidup kami dengan benar. Melakukan firman Tuhan. Sebagai bukti bahwa kami pun bersyukur, kami pun juga mengasihi Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolonglah setiap kami supaya kami bisa hidup dengan benar, hidup melakukan firman Tuhan dimanapun kami berada. Tidak hanya ketika di gereja, tapi ketika kami di rumah, ketika kami di sekolah, ketika kami sedang bermain, dimanapun kami berada. Kami mau hidup benar, melakukan firman Tuhan, punya kasih, punya kepedulian. Tuhan tolonglah setiap kami. Kami percaya bahwa kami mampu melakukan firman Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Damai yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah buat kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus memberkati Ibu Damai. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang hebat dan penuh kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak-anak yang percaya berkata, amin. Kau ingat lagi Engkau sudah ampunanmu kepada kami semua. Mari anak, saat ini
Semua anak-anak, kita saat teduh sejenak, kita tenang sejenak. Kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Hambanya sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita, bahwa sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia sudah menebus dosa-dosa kita yang begitu banyak dengan kematiannya di kayu salib. Dan apa yang bisa kita berikan saat ini? Menurut hambanya, kita harus hidup benar. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita harus hidup benar. Anak-anak, apa yang tidak benar saat ini yang selalu membuat kita jatuh di dalam dosa? Apa? Apa yang tidak benar yang kita lakukan? Kita adalah orang berdosa. Kita sering melakukan hal-hal yang mari semua yang sudah dibagi kertas, kita catat di sana hal-hal yang tidak benar, yang selalu kita lakukan. Mungkin itu kita malas belajar sehingga membuat orang tua kita marah, sering menegur kita. Mungkin hal-hal yang tidak benar itu adalah kita selalu megang HP, main game terus, lihat sosial media terus. Semua hal-hal yang tidak benar itu yang ingin kita serahkan pada Tuhan. Kita mau berubah untuk hidup benar. Ibu Dewi kasih waktu untuk kita mencatat hal yang tidak benar yang ingin kita ubah dalam kehidupan kita ini. Tidak mau berdoa, mungkin sering melawan orang tua, bersuara keras kepada orang tua, tidak mengerjakan PR, ke sekolah minggu datang jarang-jarang. Wah, banyak hal yang tidak benar ternyata yang saya lakukan. Mari engkau siapkan tulisan itu. Mari kita siapkan catatan kita. Kita persiapkan. Yang sudah selesai boleh diangkat tangannya. Diangkat catatannya. Hal-hal yang tidak benar akan saya serahkan kepada salib Yesus. Salib Yesus, tempat Dia menanggung dosa-dosaku. Silakan untuk kelas kecil diarahkan untuk menancapkan setiap hal-hal yang tidak benar itu kepada salib yang sudah disediakan.
Silahkan kelas kecil diiringi nanti oleh kelas sedang. Untuk anak-anak yang sudah bisa membaca, engkau baca dulu tulisanmu. Baca tulisanmu, baru engkau akan tancapkan pada salib yang disediakan. Tancapkan tulisan-tulisan kita itu sebagai ungkapan doa kita juga, bahwa Tuhan akan mengampuni kita, Tuhan akan memulihkan kita. Hal-hal yang tidak benar yang selama ini kita lakukan membuat kita sadar bahwa Tuhan tidak berkenan. Tuhan Yesus, aku ingin hidup benar Tuhan. Aku akan berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, juga di hadapan manusia, di hadapan orang tua, di hadapan orang lain, di hadapan teman-teman. Aku akan hidup benar, hidup memuliakan Tuhan. Yang sudah menyerahkan, yang sudah menancapkan tulisannya, semuanya dalam sikap doa. Semuanya dalam sikap doa, lipat tangannya. Pujian ini, betapa besar, betapa besar. Semuanya angkat tanganmu, semuanya angkat tanganmu, semuanya dalam sikap doa, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Angkat tanganmu, ucapan terima kasihmu kepada Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkan kami, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi
kita mau katakan pengampunan Tuhan memulihkan kami Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kami bersyukur hari ini kami mengingat karya Tuhan bagi kami, anak-anak Tuhan yang begitu menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Biar sedari kecil kami boleh terus menyadari bahwa hidup kami milik Tuhan. Sedari kecil kami boleh menyadari bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah menyerah terhadap hidup kami. Ada satu pribadi yang selalu memperhatikan, bahkan merelakan dirinya sendiri untuk menyelamatkan setiap kami. Biarlah itu yang boleh dipahami oleh anak-anak bahwa hidup mereka adalah milik Tuhan. Mereka hidup bagi kebenaran firman Tuhan. Mari anak-anak, kita mau bangkit berdiri, kita mau menutup ibadah pada pagi hari ini dengan kita terus memohon hikmat, memohon pimpinan Tuhan, memohon berkat Tuhan di dalam kita menjalani hidup kita, hari-hari kita, di dalam sekolah kita, di dalam aktivitas, di dalam bermain, di dalam segala hal kita mau selalu rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari arahkan hati kita, mari anak-anak juga menadahkan tangan, menadahkan kedua tangan kita, tanda bahwa kita berserah, tanda bahwa kita rindu untuk Tuhan berkati. Dan kita mau terfokus kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah, Allah yang adalah sumber berkat, sumber keselamatan bagi setiap kita. Allah yang telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan setiap kita. Allah yang selalu memberkati dan menyertai kehidupan kita mulai dari pagi hari ini sampai kesudahan zaman. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Dan biarlah Tuhan Allah yang maha dahsyat itu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari dengan penuh iman percaya kita berkata, amin. To the Lord. Silakan duduk adik-adik semuanya. Adik-adik semua duduk dulu ya yang rapi. Sedikit pengumuman, nanti hari Minggu kita akan ada ibadah lagi, ibadah perayaan Paskah ya. Di tempat ini juga dress code-nya pastel colorful, jadi mau pakai pink, mau pakai biru boleh ya. Jam 8 pagi, oke? Jam 8 pagi. Jangan sampai ada yang terlambat ya. Jam berapa? Jam 8 pagi. Semuanya masih duduk dulu di tempat ini karena nanti akan dibagikan konsumsi. Oke, jangan kemana-mana dulu ya, masih duduk yang rapi karena akan dibagikan konsumsi. Oh iya, kita mau foto dulu, boleh maju ke depan. Yang kelas kecil dulu, kelas kecil, ayo ke depan. Ayo, sama guru-guru kelas kecil boleh. Ayo mana kelas kecil? Sama guru-guru sekolah minggunya ya. Ada Kakak Desi. Ada Kakak Dewi. Fotonya lihat Kakak Hana ya. Lihat Kakak Hana bergaya. Oke. Oh ya, sekarang ke Bapak Arnold. Ya Bapak Arnold ya.
Ayo sini foto lagi. Lihat sini. Arvin. Nah, di sini di sini. Nah, sekarang kelas sedang, kelas sedang. Ayo kelas sedang. Sama guru-guru sekolah minggu, ayo kelas sedang. Duduk lagi ya. Ayo. Udah semua? Kakak Deborah mana kakak Deborah? Udah? Kakak Deborah? Kelas sedang? Oh, kelas besar, oke. Lihat kamera ya. Oke, sekarang kelas besar. Ayo kelas besar. Hati-hati turunnya ya. Jangan merusak dek. Jangan loncat lewat tangga ya. Ayo kelas besar, maju ke depan. Guru-gurunya kelas besar. Abang Erian. Oke, mana ini lihat Kakak Hana ya. Semuanya lihat Kakak Hana. Kakak Hana semuanya masuk. Ini Joel masuk gak? Yang di depan agak menunduk. Nah, gak jongkok banget, menunduk aja. Nah, Diel. Yang tengah menunduk, yang tengah menunduk. Diel nunduk nih Diel. Nah. Dah, sekarang kelas tunas. Ayo kelas tunas. Yang lainnya duduk yang rapih lagi ya, karena akan dibagikan konsumsi. Sekarang kelas tunas yuk. Ayo kelas tunas yuk. Sama guru-gurunya Kakak Dame. Ayo. Siapa lagi? Om Arnold. Ayo. Om Arnold. Kelas tunas ayo. Bapak Budiman. Foto dulu. Ibu Sari. Om Arnold. Bapak Jodbe. Bapak Andi, di mana Bapak Andi?
Pak Nando juga. Pak Nando. Jangan di sini ya, makannya nanti di rumah. Buat yang mau makan konsumsi di rumah ya, bawa ke rumah konsumsinya. Pak Andi nggak ada. Abang R? Oh enggak ya. Semuanya lihat kamera ya. Lihat kamera. Kamu kelas sunat bukan Alia? Oh besar. Salah. Makan konsumsinya di rumah ya. Makan konsumsinya di rumah. Dibawa boleh. Jangan makan di sini ya. Nanti aja di rumah. Semuanya duduk biar kelihatan siapa yang belum dapat konsumsi. Sekarang kita mau foto pelayan. Ayo pelayan. Pelayan lagi. Ayo Kezia. Pak Nando, Gebi, ayo foto. Ayo foto pelayan main musik. Ayo biar cepet yuk. Pelayan. WL singer, pemain musik. Kameranya minta tolong siapa ya? Belum, enggak. Ayo, Hana, Kak Fani, ayo. Kakak Fani, pelayan. Ayo yang tadi melayani anak-anak opening. Om Arnold minta tolong fotoin. Coba Jerry, Axel, Jose, ayo foto. Yang tadi opening, Ayo maju. Yang tadi opening, ayo. Sini. Semua juga. Kalian juga ikutan aja. Gak apa-apa ikutan. Bamar masuk aja. Iya nggak apa-apa lah. Oli Pintan ayo masuk. Kak Deborah. Satu. Oli Pak Intan ayo masuk. Ayo bocil. Ibu Desi ayo ikut. Ayo guru sekolah minggu. Ya. Semua guru sekolah minggu, Bang R, Kak Desi, Ibu Sari, Kakak Elsa, Kak Imelda, Ibu Mary, Marta. Gaby masuk lagi. Yang bukan guru nggak usah. Oh iya. Bang Noel.
Om Budi, Bapak Nando, masuk dulu. Foto guru sekolah minggu. Kakak Elsa. Kevin mana Kevin? Kevin. 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 Udah. Ibu Mary Marta, masuk Ibu Mary Marta. Theo, ayo Theo. Bang Jos masuk. Oke. Lihat Michael. Nah, terima kasih. Adik-adik yang udah mau pulang boleh pulang.